43 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Bisa lihat di depan. Yesaya 43 ayat 7 itu sangat jelas disampaikan. Ada tujuan Allah dalam menciptakan kita manusia. Dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, ku di sini huruf besar, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, sekali lagi kukunya huruf besar, yang ku bentuk dan yang juga ku jadikan. Jadi sangat jelas saudara sekalian bahwa tujuan Allah menciptakan manusia, setiap anak manusia yang lahir, saya dan saudara hadir di muka bumi ini, saya dan saudara lahir di muka bumi ini, tujuan Allah adalah untuk kemuliaannya. Allah rindu bagaimana kita boleh hidup memuliakan Dia. Memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Enggak hanya salah satu atau hanya beberapa aspek saja. Tapi Allah rindu dalam segala aspek kehidupan kita. Saya Lea Novitasari dan setiap saudara, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup dengan demikian saudara kita memahami bahwa hidup memuliakan Tuhan itu bukanlah suatu pilihan. Saya ulang, hidup memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu bukanlah suatu pilihan. Karena kalau pilihan itu kita masih bisa memilih atau tidak. Tapi seharusnya dengan kehadiran kita di muka bumi ini, dengan kita lahir di muka bumi ini, hidup memuliakan Tuhan itu seharusnya adalah merupakan suatu kerinduan. Suatu kerinduan dalam kehidupan kita, karena kita tahu kita hadir bukan hanya karena proses alamiah dari ayah dan ibu kita sehingga kita boleh hadir, tapi ada tujuan Allah menghadirkan kita. Sebelum kita hadir di muka bumi, ada suatu proses pembentukan, ada suatu proses penciptaan. Pada saat Allah menciptakan saya dan saudara, ada tujuan Allah. Yang paling berarti, yang paling inti tujuan Allah adalah untuk kemuliaannya. Kita hadir di muka bumi ini. Berarti kerinduan Allah dalam kehidupan kita yang seharusnya juga menjadi kerinduan kita bersama. Bagaimana dalam setiap hari, setiap saat hidup kita ini boleh memuliakan Tuhan. Jadi saudara, saya ulang sekali lagi, hidup memuliakan Tuhan, tema pada saat pagi hari ini, hidup memuliakan Tuhan itu bukanlah suatu pilihan, tapi seharusnya adalah suatu kerinduan. Karena kita tahu tujuan Allah menciptakan saya dan saudara. Kita melihat gambar ini, saya bantu dengan gambar ini, kehidupan kita sebagai orang percaya. Pada saat saya dan saudara menjadi orang percaya, setelah kita lahir baru, kita bertobat, kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita mengundang Dia untuk tinggal dalam hidup kita, maka kita lahir baru pada saat itu hidup kita diperbaharui. Kenyataannya sampai sekarang saya dan saudara nggak langsung mati. Kita masih terus menjalani kehidupan ini. Berapa lama saya dan saudara menjalani kehidupan ini? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang jelas saudara, kita masih terus menjalani hidup baru kita. Terus menjalani hidup baru kita dengan satu fokus, satu tujuan. Di mana tujuan hidup kita ini harus diselaraskan dengan tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk kemuliaannya. Berarti dalam kita menjalani kehidupan kita ini sebagai orang percaya, sudah sepatutnya lah setiap saat, setiap waktu, setiap hari, hidup kita ini, seluruh aspek hidup kita ini, hidup untuk memuliakan Dia. Sehingga melalui kehidupan kita, setiap orang boleh melihat pribadi Kristus. Yesus yang ada dalam hidup kita bukan hanya sekedar kita undang untuk tinggal dalam hidup kita, tapi pribadi Kristus sudah seharusnya lah nampak dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Saudara, kita lihat gambar salib ini. Saya bantu dengan gambar salib ini. Luar biasa, proses pengorbanan daripada Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Rupanya ini pun ada maknanya juga saudara. Salib ini berbicara tentang hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Maka dikatakanlah ini adalah tanda salib. Dengan demikian saudara, di dalam kita hidup memuliakan Tuhan, kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kita menjalani hidup baru kita sebagai orang percaya, untuk sampai kapan kita boleh berjumpa dengan Yesus, itu semua kita tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas dalam kita menjalani hidup ini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, dalam hidup memuliakan Tuhan ini saudara, seringkali kita salah di dalam memiliki suatu pemahaman. Pagi hari ini saya rindu membawa saudara kepada pemahaman yang sangat sederhana, yang paling mendasar, tapi ini yang seringkali diabaikan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Karena sederhana, jadi itu seringkali kita abaikan. Makanya pagi hari ini saya membantu saudara dengan gambar.
Salib ini luar biasa. Ini berbicara mengenai hubungan vertikal. Kalau hubungan vertikal dalam kehidupan orang percaya, itu nggak usah diragukan. Ya, itu sangat mudah dilakukan oleh setiap kehidupan orang percaya. Oh, saya hidup untuk memuliakan Tuhan. Pokoknya Tuhannya yang vertikal itu berusaha untuk dipacu gitu ya. Bagaimana saya hidup memuliakan Tuhan. Tapi yang sering kali diabaikan itu adalah yang horizontal. Sehingga tanpa kita sadari saudara, walaupun kita berupaya begitu rupa kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita rindu untuk hidup memuliakan Tuhan, pada akhirnya kita bisa gagal untuk hidup memuliakan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena seringkali yang horizontal ini diabaikan. Saking sepelenya kita hanya fokus kepada yang vertikal. Dan saudara tahu, kalau kita hanya fokus kepada yang vertikal, ini berbahaya dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Karena orang yang fokus hanya kepada yang vertikal, itu akan cenderung kepada vertikalis. Yang vertikal nggak salah saudara. Kita perlu dan sangat perlu kepada yang vertikal. Dan itu memang adalah acuan hidup kita. Kita hidup untuk Tuhan. Tuhan, kita mau berjumpa dengan Dia nanti. Iya. Tetapi kalau kita terlalu vertikal dan hanya vertikal, yang horizontal kita abaikan, nah itu yang dikatakan vertikalis. Berapa banyak orang percaya yang pada akhirnya jadi vertikalis? Saudara, orang yang vertikalis tidak akan bisa menjadi berkat dalam hidup kesehariannya. Bahkan orang di luar Tuhan pun tidak akan pernah tertarik dengan Yesus Kristus. Karena orang berpikir, oh begitu Kristen ya, rupanya orang Kristen itu aneh-aneh. Rupanya orang Kristen itu unik-unik begitu. Karena orang yang vertikalis itu cenderung aneh begitu saudara. Dia nggak bisa bersosialisasi dengan baik. Padahal kodrat kita sebagai manusia, kalau kita sekolah kita belajar, waktu saya masih SMP, SMA, itu namanya pendidikan moral Pancasila. Sekarang saya nggak tahu istilahnya apa, karena dalam education itu istilahnya berbeda-beda, tetapi intinya seperti itu. Itu diajarkan bahwa manusia itu kodratnya adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu berarti membuktikan bahwa manusia itu nggak akan pernah bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan orang lain. Dia butuh bersosialisasi dengan orang lain. Tapi orang yang vertikalis, dia nggak butuh bersosialisasi. Pokoknya dia enjoy aja dengan Tuhan. Dia mau hidup memuliakan Tuhan. Ini sepertinya bagus. Tapi saudara, orang yang vertikalis seperti ini, dia nggak, orang yang hanya fokus kepada Tuhan, mengabaikan hubungan dengan sesamanya. Kita lupa. Padahal yang dirindukan oleh Tuhan, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Memuliakan Tuhan itu bukan hanya secara vertikal. Kenapa saudara? Tuhan itu gak kelihatan. Tuhan itu adalah suatu pribadi roh adanya. Kita masih hidup di bumi, kita belum di sorga. Dengan demikian, kita masih berstatus sebagai makhluk sosial. Yaitu kita butuh untuk bersosialisasi. Berarti masih ada hubungan horizontal. Seringkali kita hanya cenderung vertikal. Pokoknya apa yang kata firman saya lakukan, sepertinya benar. Tetapi vertikalis, dan orang yang vertikalis cenderung adalah semuanya Tuhan. Dia lupa bahwa dia masih hidup di muka bumi. Iya. Yang lebih ekstrim lagi nih, vertikalis yang ekstrim begitu ya. Tuhan berkata, Tuhan berbicara. Saya sih percaya, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya percaya Tuhan itu selalu berbicara kepada setiap kita. Tetapi apakah benar Tuhan berbicara atau itu kata kita? Gitu. Jadi orang yang vertikalis itu akan cenderung ekstrim biasanya. Nah saudara, dalam kehidupan sehari-hari sederhananya kalau saya bahasakan, hidup memuliakan Tuhan, selama kita masih hidup di dalam dunia ini, selama kita masih menjalani hidup kita di bumi ini, itu kita nggak lepas daripada hubungan horizontal. Siapa horizontal? Sesama kita. Saudara ingat salah satu ayat berkata begini, Tuhan bila mana aku memberi engkau makan di saat engkau lapar. Yesus berkata, pada saat engkau melakukan kepada salah satu daripada seorang saudaramu, itulah engkau melakukan untuk aku. Berarti saudara, Tuhan gak kelihatan. Hubungan horizontal, memuliakan Tuhan secara horizontal, itu sangat Tuhan tekankan. Nah ini yang seringkali hal yang sepele, ada pemahaman yang mendasar tapi terabaikan. Kita seringkali fokus kepada suatu pelajaran firman yang jauh lebih tinggi dan sebagainya. Padahal yang paling praktis dalam kehidupan sehari-hari, dan itu adalah kunci untuk kita hidup memuliakan Tuhan, kita abaikan.
yang tanpa kita sadari itu strategi iblis yang paling berhasil juga untuk membuat kita orang percaya gagal dalam hidup memuliakan Tuhan. Gagal dalam mencapai tujuan. Gagal dalam melaksanakan tujuan Allah. Gagal menyelaraskan tujuan kita dengan tujuan Allah, yaitu kita hidup untuk memuliakan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Saya bantu dengan gambar tadi ini saudara, gambar salib ini. Luar biasa, ya. Jauh sebelumnya rupanya untuk proses pengorbanan Yesus pun itu nggak hanya sekedar salib itu sebagai hanya digunakan untuk kematiannya aja, tapi semuanya ada maknanya. Salib berbicara mengenai vertikal dan horizontal. Kalau yang vertikal bagi saudara yang sudah lahir baru, yang sudah berstatus menjadi orang percaya, mungkin tidak diragukan lagi. Tapi hati-hati saudara, banyak saya menjumpai orang percaya begitu dia lahir baru, dia cinta mula-mula karena nggak diarahkan dengan baik, nggak dibimbing dengan baik, akhirnya dia jadi vertikalis, akhirnya dia jadi ekstrim, dan akhirnya sekelilingnya menolak dia, dan akhirnya sekelilingnya tidak respect terhadap dia, dan akhirnya sekelilingnya mencemooh dia, karena dia berkata sejak jadi Kristen dia aneh, padahal Tuhan nggak berkata sejak engkau jadi Kristen aneh. Memang kita harus tampil beda, tapi bukan vertikalis dan ekstrim begitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mengabaikan yang horizontal. Ya, baiklah, kita akan lanjut. Siapa orang yang vertikalis? Orang yang hanya fokus kepada Tuhan, mengabaikan hubungan dengan sesama, dia lupa kalau dia masih hidup di dunia, belum di sorga. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama merenungkan. Ya, mungkin hal ini hal yang sangat umum. Mungkin bagi saudara pagi hari ini firman ini adalah hal yang biasa, nggak apa-apa. Tapi dari hal yang biasa itu yang seringkali kita abaikan, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan bersama. Karena hal yang biasa seperti ini yang seringkali membuat iblis ambil keuntungan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk fokus kepada Tuhan, padahal kita bisa gagal dalam mencapai tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Nah saudara, pagi hari ini saya berbicara mengenai bagaimana hidup memuliakan Tuhan dalam keseharian kita, dalam kehidupan nyata kita, dalam kehidupan real kita. Karena Allah itu gak kelihatan, Dia roh adanya. Secara vertikal, saya memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan yang bagus, oke. Dimanapun saya berada, gak perlu saya masuk kamar, saya bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, berkomunikasi, bagus, itu yang vertikal. Tapi bagaimana dengan horizontal kita? Bagaimana hubungan kita dengan sesama kita? Apakah dalam keseharian itu, karena mau gak mau setiap hari kita ini bersosialisasi. Kita ini mau gak mau ada orang di sekitar kita. Keluar dari kamar, di dalam kamar pun suami istri ada orang. Orang di luar kita gitu ya, selain kita, di dalam kamar suami istri. Keluar dari kamar, di dalam rumah pun ada orang. Nah, dari kamar, dari luar kamar, dalam rumah, itu juga hidup kita memuliakan Tuhan. Keluar dari rumah, di mana tujuan saudara, di mana-mana di perjalanan pun saudara juga bertemu dengan orang-orang. Yang bekerja, saudara bertemu dengan pimpinan, karyawan dan sebagainya. Saudara ke pasar, saudara juga bertemu dengan ina-ina dan semuanya. Inilah suatu bukti nyata bahwa kita ada di sekeliling kita, ada sesama kita, ada orang-orang. Dan disitulah Allah merindukan, tunjukkanlah kalau engkau mengasihiku, engkau mengetahui tujuanku untuk menciptakan engkau untuk kemuliaanku. Tunjukkanlah dalam keseharianmu itu bahwa engkau benar-benar mau hidup memuliakan aku. Nah ini yang seringkali terlupakan. Ini yang seringkali terabaikan. Kita belajar saudara, bagaimana hidup memuliakan Tuhan dalam keseharian kita. Itu adalah melalui sikap hidup kita. Melalui sikap hidup kita. Atau dengan kata lain sinonimnya adalah etika. Ya, etika hidup kita. Saudara, saya coba melihat kamus, apa arti kata sikap? Sikap itu yang pertama artinya adalah perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Jadi perbuatan itu berbicara mengenai tindakan. Itu sikap ya. Tindakan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan. Gak hanya asal bertindak, ada dasarnya. Ya, menyangkut tentang keyakinan. Terus yang kedua, pemahaman sikap itu adalah perilaku atau gerak-gerik. Iya, perilaku atau gerak-gerik kita. Berarti ini menyangkut setiap saat dalam keseharian kita, gitu ya. Nah, saudara,
Tadi saya katakan bagaimana cara kita hidup memuliakan Tuhan. Dalam keseharian kita ini berbicara mengenai hubungan kita secara horizontal. Saya berkata bahwa itu melalui sikap hidup kita atau etika. Tadi sikap artinya seperti itu. Ya, kenapa saya katakan atau sinonimnya sama dengannya etika? Nah, kita lihat arti etika. Etika itu dalam bahasa aslinya dari bahasa Yunani, di dalam kata tunggalnya itu berasal dari kata ethos. Ethos itu saudara artinya adalah kebiasaan atau adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Itu etika. Kita pahami dalam bahasa Indonesia etika tadi dari bahasa aslinya adalah ethos. Itu bentuk tunggalnya, bentuk jamaknya adalah taeta. Taeta sama kurang lebih artinya adalah adat atau kebiasaan. Oke, saudara nggak perlu bingung dengan bahasa ini, hanya dipahami saja. Saya perlu jelaskan, saudara nggak hafal nggak apa-apa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang terbaru, itu pemahaman etika yang pertama adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika itu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika itu mengenai benar dan salah. Kalau tadi yang baik dan yang buruk, benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Itu pemahaman etika secara umum. Sikap hidup secara umum. Nah, kalau kita hubungkan etika dengan iman Kristiani kita, karena apalah arti iman Kristiani kita kalau kita nggak punya etika, saudara? Gugurlah juga iman kita. Gagallah kita dalam mencapai tujuan untuk hidup memuliakan Tuhan. Tidak sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Nah, etika kalau dikaitkan dengan iman Kristiani kita, saya akan bahasakan dengan bahasa sederhana. Itu pemahaman sederhananya adalah kehendak Allah kepada manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Kata serupa dengan gambarnya ini saya muat. Karena ini adalah signifikan begitu ya, sangat berarti. Kehendak Allah kepada manusia, saya dan saudara yang diciptakan bagaimana? Nggak asal-asalan, serupa dengan gambarnya. Serta sikap manusia terhadap kehendak Allah itu. Jadi etika itu saudara, dasarnya adalah kehendak Allah. Kalau itu Allah punya kehendak, berarti Allah rindu, Allah berkeinginan, Allah berkehendak untuk kita lakukan. Tapi luar biasanya, kita manusia nggak pernah diciptakan Allah untuk menjadi robot. Allah memberi kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Sejak awal Allah menciptakan manusia, Allah memberi kehendak bebas kepada kita untuk memilih. Jadi Allah menyatakan kehendaknya, ada kehendak Allah yang Allah nyatakan kepada manusia. Allah menanti, Allah menunggu respon manusia itu terhadap kehendaknya. Itulah etika dalam iman Kristiani. Iya, saya mengharapkan dengan penjelasan ini saudara bisa paham. Jadi nggak usah bingung yang dengan taeta, dengan etos tadi, itu hanya sekedar saudara ketahui saja, pahami saja apa etika Kristen, apa etika dengan iman Kristiani kita. Itu adalah kehendak Allah kepada manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Manusia ciptaan yang termulia, dan serta sikap manusia, berarti ini adalah hubungan timbal balik. Ya. Etika dalam iman Kristiani, etika itu adalah kehendak Allah kepada manusia. Kehendak Allah kepada manusia yang diciptakan serupa dengan gambarnya. Serta sikap, sekali lagi saudara, sikap manusia terhadap kehendak Allah itu. Jadi ini adalah hubungan timbal balik. Kalau manusia itu meresponi. Mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya saya bisa tahu kehendak Allah? Sedangkan saya nggak punya karunia untuk mendengar secara telinga jasmani kita. Saudara, sederhana. Dari mana kita bisa tahu kehendak Allah? Kehendak Allah itu apa sih? Kehendak Allah itu adalah firman-Nya. Persekutuan saudara dengan firman Tuhan. Setiap hari membaca firman, entah mungkin renungan harian. Dan di saat seperti ini saudara sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Karena ini kan bukan jualan jamu kalau khotbah begini. Tapi ini yang diberitakan adalah kebenaran firman. Nah, sementara pemberitaan firman disampaikan, ini ada kehendak Allah. Yang Allah sampaikan, ada pesan yang Allah sampaikan. Ada kehendaknya yang ingin dia nyatakan kepada kita. Kehendak Allah adalah melalui firman-Nya. Jadi sangat sederhana. Orang yang tidak suka, tidak gemar. Seperti Daud berkata begini. Jika sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, sudah lama aku karam. Terjemahan bahasa baru, sudah lama aku binasa.
Dan saya aminkan sepanjang saya menjalani hidup sebagai orang percaya, saudara. Kalau bukan karena firman-Nya, sudah lama saya karam. Itu perkataan Daud, itu benar. Daud berkata, jika sekiranya Tauratmu, firman-Mu tidak menjadi kegemaranku. Gemar. Luar biasa ini Daud. Makanya tidak heran kalau Allah memuji Daud dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan kehendakku. Kenapa saudara? Dalam keseharian Daud, kegemarannya Daud bukan hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal yang menyenangkan dagingnya dengan posisinya sebagai seorang raja yang semuanya serba ada, serba bisa. Tapi rupanya kegemaran seorang Daud dengan kelimpahan fasilitas yang begitu rupa, dengan comfort zone yang begitu rupa, kenyamanan yang begitu rupa, kegemaran Daud tetap satu, gemar. Gemar itu saudara lebih dari sekedar suka loh. Kalau saudara bertanya kepada saya, Lea suka apa gitu? Saya semua makanan hampir belajar suka. Gitu ya. Saya belajar menyukai semua makanan. Tapi kalau saudara tanya apa kegemarannya, saya harus memikirkan dari sekian banyak yang saya suka, apa yang lebih saya sukai. Berarti peringkatnya itu paling atas gitu ya. Nah kalau saudara bertanya seperti itu, kegemaran saya itu makanan yang mengandung mie begitu ya. Mie goreng, ya mie bakso. Oh kalau bakso saya gemar juga. Kalau bakso saudara kasih setiap hari nggak pernah bosan saya, gitu ya. Suami saya cukup mengenal itu. Kalau saya udah ditanya makan apa, aduh bingung saya makan apa, bakso gitu ya. Karena dia tahu kalau bakso nggak pernah bosan gitu ya. Dia bilang dasar orang Jawa gitu. Bersyukurlah engkau mendapat istri orang Jawa. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, saya gemar makan bakso. Bukan berarti hari-hari saya hanya suka makan. Gemar itu lebih daripada suka. Saya banyak semua makanan saya suka. Tapi gemar itu tingkatannya lebih. Raja Daud saudara, kegemarannya adalah firman Tuhan. Saya jujur kepada saudara. Mungkin saya belum bisa seperti Raja Daud. Dan saya akan terus belajar dan terus belajar. Kegemaran. Saya belajar setiap hari saya gemar akan firman. Saya belajar setiap hari saya gemar akan Tauratnya. Ya, dan memang saya aminkan itu. Jika sekiranya bukan Tauratmu, sudah lama aku karam. Mungkin saat ini juga saya tidak akan berdiri di hadapan saudara sebagai hamba Tuhan boro-boro. Sebagai orang percaya pun mungkin sudah lama aku karam. Gitu kan? Karena seperti lagu yang kita nyanyikan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Bagaimana cara kita hidup dengan Tuhan saudara? Melalui persekutuan dengan firman-Nya, Tauratnya, kehendaknya kita akan ketahui. Ya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama dalam Roma 12 ayat 2. Dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita memperhatikan Roma 12 ayat 2 ini, gak lepas daripada definisi daripada tadi tentang etika, ya saudara ya, baik itu etika Kristen, ya. Supaya kita bisa mengetahui manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita langsung masuk di dalam hal-hal yang perlu kita ketahui dalam kehidupan real dan sehari-hari kita. Apa saja sih dalam hidup sehari-hari, dalam kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosialisasi dengan sesama kita yang ada di sekitar kita, baik dalam rumah kita maupun di sekitar masyarakat atau di manapun kita berada, apa saja sih etika itu menyangkut hal apa saja? Kalau saya sampaikan mungkin saudara akan senyum, itu biasa, itu puji Tuhan. Kalau dari semuanya ini memang kita sudah melakukan, berarti kita sudah belajar untuk hidup memuliakan Tuhan. Tapi ingat saudara, kita nggak boleh stagnan, tapi kita akan terus dan terus dan terus sampai Tuhan datang kembali. Bagaimana kita bisa hidup memuliakan Tuhan? Yang pertama, ya ini yang saya sebutkan, kalau saya mau sebutkan panjang saudara, dalam bentuk seminar 2 sesi pun nggak selesai ini. Jadi saya hanya garis besarnya saja. Yang saya ambil ini adalah yang seringkali terabaikan. Yang seringkali terabaikan sehingga tanpa kita sadari itu akan membuat kita gagal untuk hidup memuliakan Tuhan. Yang pertama, Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama.
Saya bantu dengan tulisan yang di depan, mau baca Alkitabnya juga boleh. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Iya. Terjemahan lain dalam memberi salam. Iya. Saudara, saya bangga menjadi orang Kristen atau orang percaya. Alkitab itu luar biasa. Dari Kejadian sampai Wahyu, sepanjang saya jadi orang percaya dan saya membacanya, firman Tuhan itu selalu menekankan kata saling. Kata saling ini luar biasa, saudara. Kadangkala adanya suatu perselisihan, adanya suatu perdebatan. Kenapa? Karena satu sama lain membuat satu tuntutan. Adanya tuntutan itulah maka terjadilah suatu perselisihan dan perdebatan dan percekcokan. Padahal sederhana. Kalau kita back to the Bible, kita kembali kepada kebenaran firman, saudara. Sederhana, saling. Kalau saya menghendaki orang itu untuk berubah, ayo kamu berubah. Sebetulnya saudara, satu saya tunjuk kepada dia, tiga ke arah saya. Berarti saya yang terlebih dahulu harus untuk berubah. Jadi tidak ada dasar bagi kita untuk membuat satu tuntutan dalam kehidupan ini. Kenapa? Firman Tuhan selalu menekankan kata saling. Ya, saya cuma sedikit tentang kata saling. Kalau saudara baca khususnya dalam perjanjian baru, wow, itu Tuhan lebih gencar menekankan saling. Saling mengampuni, saling memaafkan, saling mengasihi, saling memberi, saling mendahului. Sampai kata mendahului pun dia ajarkan kepada kita. Bukankah ini bagian dari suatu etika? Jadi banyak orang berkata, banyak orang fokus untuk melakukan firman secara vertikal, tapi etika dia langgar. Apalah artinya kekristenannya? Apalah artinya iman kristianinya? Karena Tuhan sangat menekankan etika, dan etika itu adalah kehendaknya yang ada di dalam kebenaran firman-Nya. Itu juga yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Karena dengan kita melakukan itu, saudara, itu berarti kita hidup memuliakan Tuhan. Saling mendahului dalam memberi salam dan memberi hormat. Hal ini sepele, tapi saudara, seringkali ini terabaikan. Apalagi kalau secara hierarki itu apa ya? Urutan gitu ya. Saya kan pimpinan, saya bos gitu. Dia kan bawahan. Dia harus memberi salam terlebih dahulu kepada saya. Ya, memang etika secara umum yang diajarkan adalah demikian. Itu tentang hierarki, tentang urutan otoritas gitu ya. Pagi Pak, pagi Bu, pagi Om, pagi Tante gitu ya. Tapi saudara, nggak ada salahnya juga dan tidak hina juga kalau andai kata mungkin kita profesi kita, posisi kita sebagai pemimpin dan sebagainya, kalau kita memberi salam juga terlebih dahulu. Ya, walaupun memang secara etikanya adalah seperti itu. Saya tinggal di satu perumahan. Sampai sekarang saya dengan suami sering ketawa, saudara. Setiap kali keluar masuk kami sering ketawa. Kan itu melewati pintu gerbang. Kenapa, saudara? Ini hal yang aneh bin aneh begitu. Tapi kami terus belajar melakukannya. Karena kami ingin memberkati satpam-satpam yang ada di sana. Ya kan? Kalau di mana-mana setahu saya, itu satpam, kalau di kompleks-kompleks perumahan, saya nggak salahkan satpamnya. Tapi mungkin dalam hal ini adalah bagaimana cara memimpin itu satpamnya ya gitu. Kalau di sini kami sangat tekankan juga, walaupun mungkin satpam yang baru ini masih kurang begitu, karena dia masih baru, belum 1 bulan yang satu ini. Nah saudara, kalau kami keluar masuk begitu, kalau posisi satpam itu lagi duduk, angkat kaki, ya kan, sambil begini, dia lihat mobil masuk, dia lihat gitu. Kalau kita nggak angkat tangan duluan, dia nggak akan angkat tangan, saudara. Dia akan lihat, mungkin ada tugas lihat itu mobil gitu kan. Jadi kita angkat tangan dulu, pagi Pak gitu. Dia bilang, pagi. Dari saudara bingung nggak? Iya, pagi gitu. Kalau saya pernah cek berapa kali, saudara. Saya hanya lewat, saya nggak angkat tangan, saya hanya tengok, saya nggak salam. Saya coba. Dia juga nggak salam gitu. Dia hanya lihat, oh mobil ini. Kalau dia tengok ulang ke TV, kalau dia lagi lihat TV gitu. Jadi saya berkata, kayaknya bukan salah satpamnya deh. Iya. Jadi saya belajar mengaplikasikan ayat ini, saling mendahului. Iya, biarlah gitu. Walaupun dia orang yang kita gaji, ya oke, pagi Pak gitu. Jadi sampai sekarang kalau harus saya buka pintu, karena peraturan ini kan buka pintu gitu. Pagi gitu. Kadang-kala biar kakinya diangkat, pagi. Kalau dia lagi makan ya, pagi gitu. Jadi saya bingung yang satpam yang mana ini. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi ini hal sepele. Kita belajar untuk hidup memuliakan Tuhan. Kalau saya sedang bertugas di kaum remaja atau di kaum muda, saya selalu menekankan hal itu. Sekarang sudah mulai bagus. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu, itu Bapak Gembala sering mengomel gitu ya.
Ini anak-anak generasi muda sekarang ini ya tidak tahu aturan. Biar masuk di kantor, tidak ada selamat pagi, selamat siang. Nah, akhirnya saya mentor remaja gitu ya. Jadi saya berkata kepada koordinatornya, tolong gitu, kaum muda juga ajarkan. Kalau saya juga seperti ini yang perlu diajarkan, ajarkan gitu. Karena terkadang saudara, mungkin itu kebiasaan di rumah. Di rumah nggak pernah diajar selamat pagi, selamat siang, ya kan? Kami di rumah nggak pernah begitu. Kamu belajar kepada apa yang baik gitu. Selamat pagi. Jadi saya ajarkan siswa-siswa yang ada. Ini ada siswa training misi ya. Mereka tamatan SD dari Salubiro, suku terpencil. Iya. Jadi kalau saudara mau mengharapkan mereka beretika, itu betul-betul saya harus mengajarnya begitu rupa. Gitu ya. Sementara belajar kayak kelompok pencapir, saudara tahu kelompok pencapir, kita ngomong dia juga ngomong begitu. Sehingga saya berkata, Ridwan, salah satu, ini nanti dia masuk malam, mereka masuk ibadah malam, jadi saya bisa bicara di pagi ini, gitu kan. Kalau saya bicara di malam kasihan, mereka juga manusia, gitu kan. Jadi saya berkata, Ridwan, saya ajar kamu, mungkin kamu nggak ngerti kebiasaan kamu di sana seperti itu. Kalau ada orang sementara berbicara, kamu lagi sekolah sekarang. Kalau ada orang lagi berbicara, kamu nggak boleh nyeletuk-nyeletuk, nggak boleh nyaut-nyaut. Kalau mau ngomong, angkat tangan, gitu. Oh ya Bu, gitu. Baru ya Bu, saya berbicara, saya ngajar lagi saudara. Bu, Ridwan, ya, jadi saya harus sabar juga saudara. Dalam mengajar juga saya harus bagaimana bahasa sesimpel-simpelnya sehingga mereka bisa mengerti. Memang semula kita hanya membuka sekolah pelayanan Palu, minimal tamatan SMA. Tetapi beberapa tahun ada yang tamatan SD, ada yang tamatan SMP, mereka terpanggil untuk melayani Tuhan. Sehingga saya mulai saya mulai berunding dengan Bapak Gembala. Saya berkata, Om Petrus pun juga nelayan, nggak punya background pelayanan yang tinggi dan sebagainya, Tuhan bisa pakai. Mungkin kita harus bersabar juga, nggak apa-apa kita buka tingkatan yang lain, karena mereka ini kalau kita lengkapi dengan doktrin dasar, kebenaran firman, sampai mereka paham dengan bahasa yang mereka pahami, mereka bisa terpakai untuk wilayahnya. Mereka bisa, kita nggak bisa ke sana, tapi lewat mereka bisa memenangkan jiwa-jiwa yang di sana. Gitu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sebagai donatur mendoakan mereka juga, saudara sudah termasuk bermisi ke sana, misioner transformis mandiri. Mungkin kita nggak perlu jauh-jauh, tapi dengan kita membuka itu, memang butuh kesabaran saudara. Nah kembali kepada yang tadi, etika, nggak semua orang juga memahami hal itu, kelihatan sepele. Saya berkata, kalau kamu datang ketemu dengan siapapun juga, selamat pagi. Saudara tahu, begitu diajar selamat pagi, ketemu dengan saya itu saudara, saya ke toilet, saya masuk selamat pagi lagi. Pagi Bu. Saya keluar gitu kan. Saya keluar karena ada telepon gitu, urusan penting. Saya bilang permisi ya, saya izin dulu dari kelas karena ada urusan daerah, saya bilang gitu. Saya keluar ke kantor, saya balik, rame-rame lagi. Pagi Bu, pagi. Bagi saya nggak apa-apa gitu. Ya kan saya bilang pagi gitu. Ya mereka bermaksud baik gitu. Nanti ke depan baru saya berkata kalau pagi 1 kali aja, nggak usah 5-6 kali. Iya. Jadi itu saudara hal yang sepele. Tapi mereka mau belajar, bagus. Mereka dari kampung, dari suku terpencil yang nggak pernah tahu hal apa-apa, tapi mereka mau belajar. Dibanding kita yang dari kota, kita tahu kebenaran firman, tapi seringkali hal ini kita abaikan. Gitu. Saya punya anak tinggal juga, pagi ini nggak masuk, dia masuk malam gitu. Wow, itu lebih juga saudara, sama suku Wana gitu ya. Sebetulnya tidak ada dasar saya mempertahankan dia. Tapi seringkali saya berkata kepada papanya Jaden berkata kasih pulang. Saya berkata janganlah, karena bagi saya ada hal yang mendasar, dia nggak suka curi, masih boleh. Kenapa saudara? Setiap minggu dia ambil jatah cuti, minggu ini 3 hari dia cuti, ya kan, nggak bangun-bangun gitu. Iya, itu awal datang juga begitu, datang 2 orang. Saya bilang saya mau bagi kamu ya, saya hanya butuh 1 saja. Jadi kamu Tina mau ikut siapa? Ikut kamu saja. Dia jawab begitu, ikut kamu saja. Saya bilang Tina, saya ajar kau nggak apa-apa, kau nggak ngerti ya. Kalau kepada orang yang lebih tua, saya kan lebih tua, jadi nggak boleh kamu bilang kamu, kau bilang ikut ibu. Iya, ikut ibu. Pulang di rumah saya tanya Tina, di mana kaos kakinya Jaden? Ada tadi saya taruh di pakaiannya kamu. Oh ya, maksudnya dia di pakaiannya kami. Iya, saya sudah bilang tidak boleh kamu, bilang di pakaiannya ibu. Di pakaiannya ibu, nah sekarang udah terbentuk dia, nggak ada lagi kata kamu saudara. Iya, sederhana, ini contoh. Tapi seringkali kita abaikan. Kalau kita berjalan,
Kita saling menunggu siapa yang memberi salam. Firman Tuhan mengajarkan saling mendahului dalam memberi salam. Siapapun saudara, kita orang percaya. Biarlah pribadi Kristus dimuliakan. Paulus berkata, yang sangat kurindukan dan kuharapkan, bukan kekayaan, bukan reputasi, bukan kehormatan yang Paulus rindukan. Tapi yang sangat Paulus rindukan, baik oleh hidupnya maupun oleh matinya, biarlah Kristus dimuliakan di dalam hidupnya. Jadi kendati saudara siapapun juga, saudara nggak ada hinanya kalau kita saling mendahului dalam memberi salam. Apalagi kalau secara hierarki, itu sudah nggak ada alasan. Memang itu adalah otoritas kita, orang yang lebih usia, orang yang lebih kakak. Ayo, selamat pagi, good morning gitu. Mau pakai bahasa good morning boleh, cauan boleh, iya. Dan kata salam, kata memberi hormat gitu ya, atau halo gitu. Jadi saudara, orang bisa melihat. Kalau saya berkata kepada remaja, setiap kali kamu datang, ketemu dengan siapapun mungkin kamu nggak kenal, tapi kalau dia lebih kakak, dia lebih orang tua dari kalian, selamat pagi tante, selamat pagi om. Mereka akan berkata, luar biasa ini anak remaja, betul-betul hidupnya menjadi berkat. Hanya memberi salam saja, kamu sudah hidup memuliakan Tuhan. Karena apa? Hidupmu sudah menjadi berkat. Mungkin pada saat itu ada om tante yang lewat dengan pergumulan, lagi kesal, mungkin laki bini habis berkelahi. Tiba-tiba muncul anak remaja di gereja. Pagi om, pagi tante, dengan senyumnya yang begitu rupa. Kalau nggak perlu kayak orang Jepang. Kalau orang Jepang kan harus 90. Pagi om gitu. Nggak perlu saudara. Pagi om, pagi tante. Itu dia akan rasa pagi gitu ya. Nah, ini juga harus timbal balik saudara. Karena apa? Saya dulu remaja di Surabaya. Kami pernah dipimpin oleh seorang pembimbing rohani yang cukup bagus. Ya, dia bisa bergaul dengan kami. Pada akhirnya dia menikah, pindah ke keluar kota. Kami diganti oleh pembimbing rohani seorang ibu-ibu. Waduh, ibu ini saudara, killernya luar biasa. Gitu ya. Jadi teman-teman saya berkata begini, ngapain saya berselamat pagi? Kau kalau selamat pagi, selamat sore dengan itu ibu dijawab, tidak. Jadi malas saya berselamat pagi. Kita bilang, pagi ibu. Dia cuma harga miring kita. Iya, itu yang membuat akhirnya jadi apatis bagi generasi muda untuk berselamat pagi, selamat malam. Kalau mereka tidak berselamat pagi, ibu-ibu, bapak-bapak, cara mengajar generasi, kita di dalam gereja Tuhan, kita ini adalah keluarga di dalam Allah. Jadi yang bapak mari membapai, yang ibu mari mengibui, yang kakak mari mengkakai gitu ya. Jadi kalau ketemu misalnya ada generasi, harusnya dia selamat pagi kok enggak ya, saudara jangan menunggu. Kasih dia, pagi dek gitu, maka dia akan tak ingat, iyo ya, harusnya saya yang selamat pagi, pagi om, ya Tuhan memberkatimu ya. Itu dia gak akan lupakan saudara. Itu adalah didikan dari dasar kasih saudara. Oh kok saya diselamat pagi duluan ya, harusnya saya yang selamat pagi gitu. Iya, jadi kalau mereka berselamat pagi juga jawab begitu saudara. Pagi om, gitu, jangan ya kan. Pagi om, pagi. Wah mereka akan senang gitu saudara. Karena itu kalau kita sendiri juga begitu, misalnya kita berkata, pagi kok gak disaat kan rasanya kayak bagaimana. Tapi kalau saya gak pusing. Saya waktu remaja saya berkata kepada teman-teman saya, biar gak disaut prinsip hidup saya sampai sekarang, yang penting saya melakukan firman. Kamu gak mau melakukan firman, ya itu urusan pribadi dengan Tuhan gitu kan. Jadi biar orang itu gak menyaut, saya akan bilang, selamat pagi bu. Iya, pembimbing rohani saya yang ini sudah almarhum, sekarang saudara tahun lalu sudah almarhum. Ya mudah-mudahan sebelum almarhum dia sudah mulai belajar senyum. Ya baiklah ini, Paulus mengajarkan yang pertama, dalam memberi salam dan hormat. Ya, itu etika gitu. Seringkali banyak kehidupan anak Tuhan menjadi batu sontohan dalam hal yang sekecil ini saudara. Bagi orang di luar Tuhan sudah menjadi batu sontohan. Kerja dia nggak tahu hierarkinya, dia harus selamat pagi, dia nggak selamat pagi, nggak selamat siang, ya seperti yang tadi saya ceritakan tadi itu kan gitu. Berikutnya, dalam hal berbicara, sederhana kan? Ini hal-hal yang sederhana, tapi mari kita perlu belajar, ya kan? Dalam hal berbicara itu pun saudara, sikap hidup kita itu memuliakan Tuhan. Dalam hal berbicara, etika kita dalam hal berbicara. Yang pertama adalah pada saat kita berbicara dengan orang, itu mata harus memandang kepada orang yang berbicara. Saya dari dulu setelah saya membaca buku tentang fisiologi ya gitu. Saudara jangan anggap remeh loh. Kalau ada orang diajak berbicara dan dia tidak mau memandang mata orang itu biasanya dua kemungkinan. Kalau disimpulkan ya. Yang pertama, secara kejiwaan, orang itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau saudara punya putra putri,
sedini mungkin ajar dia bagaimana berbicara dengan baik. Makanya saya kalau berjumpa dengan anak remaja, kaum muda, kalau sementara saya ajak bicara dia nggak mau pandang, saya tunggu. Si A, saya lagi bicara dengan kau, lihat kemari. Saya nggak ingin dilihat, saya nggak ingin diwahkan gitu saudara. Tapi saya ingin mengajak dia supaya jangan dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ya, di luar hal itu, kalau kita berjumpa dengan orang yang kita tidak kenali dan sebagainya, tapi ini tidak boleh menuduh ya, itu bisa kemungkinan biasanya orang yang berilmu, itu dia tidak akan berani juga menatap mata orang. Tapi itu ya alternatif yang berikutnya lah, kalau saya lebih cenderung yang pertama ini, ya gitu kan. Jadi betapa pentingnya, kenapa saudara? Kalau saya lagi berbicara mungkin dengan Pak Edi Yunus, ya kan? Atau sebaliknya Pak Edi Yunus lagi berbicara dengan saya, ngobrol, waduh Ibu Lea begini. Oh ya Edi, oh iya. Kira-kira enak sementara Anda berbicara dengan saya lihatnya ke arah lain? Tidak ya. Tetap kamu akan berbicara? Tidak ya. Kenapa? Nggak enak sekali kita lagi ngomong kok sepertinya kan kelihatan saudara. Kalau kita lagi ngomong dengan orang itu nggak konsentrasi melihat kita itu kan kelihatan begitu. Dan itu secara etika. Saudara lihat gambar ini ya. Bagaimana dia lagi berbicara, ini orang asiknya gitu. Ini orang adalah orang yang menyenangkan gitu. Dia tatap gitu. Biasanya orang kalau seperti ini saudara lebih on, 2 jam, 3 jam dia akan terus. Kenapa? Dia merasa mendapat respon gitu kan. Saudara lihat ini ya, pasangan suami istri. Dari tatapan mata itu wah gitu. Jadi etika berbicara itu nggak mungkin ada anak remaja datang kepada saya. Kalau ya itu boleh pinjam ini dan sebagainya. Saya di sana saudara, boleh pinjam ini. Saya tanya, kamu pinjam apa? Iya, sehingga dia malu. Coba lihat saya. Kenapa? Saya kasih tahu. Kamu nyong-nyong ya, laki-laki tidak boleh. Laki-laki itu harus gentle. Harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan setiap kali harus bertanggung jawab. Kalau seperti ini, kalau orang yang mengerti nggak mau angkat kamu jadi anak mantu. Kenapa? Pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ya itu memang benar saudara kalau dihubungkan dengan psikologisnya. Gitu. Jadi saudara, yang pertama adalah mata memandang rekan yang sedang berbicara. Yang berikutnya menjadi pendengar yang baik. Yang saya katakan tadi, si Ridwan tadi, ya kan, bergantian berbicara menjadi pendengar yang baik. Coba lihat ini, bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik. Saya pun juga belajar. Saya mengatakan demikian kepada saudara, saya juga sama-sama belajar. Yang berikutnya, jangan memotong pembicaraan. Kalau sementara orang berbicara, biarkanlah dulu berbicara. Tapi terkadang tanpa kita sadari itu bisa terjadi. Cuma indahnya kalau kita punya Roh Kudus, itu langsung dikasih ingat. Kau salah loh, kau sudah potong. Aduh, minta maaf saya sudah potong. Oke, silakan teruskan. Nah, begitu. Ini etika. Kalau vertikal kita benar, tapi horizontal ini kita bermasalah, kesaksian kita rusak, saudara. Fungsi kita sebagai terang dan garam rusak. Gitu. Hidup memuliakan Tuhan pun kita gagal. Jadi jangan hanya cenderung kepada yang vertikal, horizontal juga itu tidak kalah pentingnya dengan yang ke arah vertikal. Berikutnya, menyebut subjek. Nah ini kadang kalah. Saya nggak tahu apakah budaya atau bagaimana, tapi saya lihat tidak semua. Saya dari Jawa, saya ada di Kota Palu ini 21 tahun kurang lebih. Saya melihat kebanyakan orang Sulawesi mungkin ada budaya ya, walaupun tidak semuanya. Kalau berbicara kadang kala hampir sering saya dengar tidak ada subjeknya gitu. Kalau kami selalu diajarkan mungkin dari kecil kepada bahasa Indonesia baku selalu ada subjek, predikat, objek begitu kan. Apa itu subjek? Misalnya saya lagi berbicara kepada Ibu Min. Tadi ada lihat kacamata saya di mana ya? Itu kan saya tetap berbicara kepada Ibu Min. Saya berbicara mata saya melihat, etika kan gitu. Tadi ada lihat kacamata saya taruh di mana ya? Tapi kalimat saya ini kalimat yang tidak beretika. Kenapa saudara? Beliau lebih usia dari saya. Iya kan? Jadi harus pakai subjek. Ibu tadi ada lihat di mana kacamata saya taruh bu. Sampai ending pun tetap ada subjek. Iya. Sama dengan kalau SMS ini sering kali terjadi. Saya pernah SMS kepada siswa. Iya, pas ada bukit doa, dia jawab oke, gitu. Bla 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 bla. Oke, titik. Pulang saya berkata, kayaknya kamu di kelas diajar bahasa Indonesia deh, karena SPP juga diajarkan bahasa Indonesia, ya kan? Jadi saya berkata, jawaban yang benar bukan oke. Kalau kepada urutan otoritas yang lebih di atas, itu sopan santunnya, etikanya jawab baik. Karena oke itu hanya boleh untuk sederajat gitu ya. Jawab baik. Dan jangan cuma baik titik,
Pakailah subjek, Mbak, Bi, Bu, Pak, Bu, Pak gitu ya. Ya, baik, Bu. Itu dari bahasamu, itu orang sudah sangat tertarik dan merasa diberkati dari bahasamu. Gitu. Ini kelihatannya sepele saudara, tapi jangan pernah anggap sepele. Baik, baik Bu, baik Pak gitu. Baik Kak gitu. Kalau sesama teman, oke, bolehlah basa-basa gaul gitu kan. Iya. Oke, berikutnya. Sebutlah subjek. Ya, selain sebut subjek, menggunakan kata yang tepat secara hierarki. Ya, tadi saya kasih contoh kata baik dengan oke. Oke dengan baik itu sama. Seakan-akan ya sudah, ya, so beres gitu. Tapi saudara, itu pemahamannya berbeda. Oke kepada siapa kita pakai, baik kepada siapa kita pakai. Nah, berikutnya juga ada kata sorry. Sorry, gitu ya kan. Kenapa? Ini indunglis-indunglisan gitu ya kan. Suka mengikuti, oh sorry, ya nggak salah saudara. Misalnya dia salah, kayak bilang, sorry dang, sorry. Sorry, Jack. Tapi saudara tahu, kurang tepat kalau kepada orang yang tingkatannya lebih ke atas dari kita, secara sikap hidup kita yang memuliakan Tuhan, kita lebih bagus menggunakan bahasa Indonesia baku, maaf. Pernah salah seorang anak remaja melakukan suatu kesalahan dalam hal tanggung jawab pelayanan. Saya sempat berbicara kepada dia jawab, sorry Kak, gitu. Saya tidak jawab, bingung dia. Iya. Habis itu, Kak sudah terima SMS saya tadi? Sudah, SMS-mu tentang apa ya? Saya bilang, iya saya sudah salah Kak. Oh, jawaban yang tepat, jangan bilang sorry. Sudah betul, kalian mengerti maksud kamu, minta maaf. Tapi jawaban yang lebih bagus adalah maaf Kak, gitu. Kalau saya berkata kepada Putri atau Sylvia, sorry Sylvia, sorry Put ya, gitu. Itu masih boleh. Tapi kalau mereka kepada saya yang lebih tepat itu adalah maaf Kak, gitu. Kepada orang tua juga begitu, maaf Ma, maaf Pa, gitu. Tapi sebenarnya kata maaf itu lebih bagus saudara. Iya, sorry dengan forgive me itu beda ya Ibu Dia ya. Guru bahasa Inggris ini. Iya, saya itu kalau bicara bahasa Inggris di dalam ini saya agak totofore saudara. Karena ada guru bahasa Inggris di situ, ya kan? Tapi setahu saya beda. Sorry dengan forgive beda ya? Beda sekali gitu. Jadi lebih tepat adalah maaf. Suami istri pun biasakan maaf. Maaf gitu ya. Daripadanya sorry, hanya sekedar sorry gitu. Ini akan sorry, nanti saya ulang lagi. Sorry, saya ulang lagi gitu ya kan. Tapi kalau maaf itu dari hati. Iya. Nah, itu saudara. Berikutnya, sikap hidup kita dalam berpakaian. Iya. Mungkin saudara berkata, kenapa kita ini diajar materi etika Kristen gitu ya, kayak pendidikan saja P4 ya. Saudara, ini yang Tuhan taruhkan ya gitu. Bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan secara horizontal. Iya, dalam hal berpakaian, bagaimana kita sebagai orang percaya dalam hal berpakaian, itu adalah sopan, pantas, dan masih mencerminkan sikap hidup orang percaya. Prinsip yang paling mendasar dalam kita berpakaian itu saudara adalah bagaimana cara kita berpakaian, sikap penghargaan, sekali lagi sikap hidup, etika. Ya, yang dasarnya adalah firman, kehendak Allah. Sikap penghargaan terhadap tubuh kita. Gitu. Yang diciptakan Tuhan amat baik adanya. Kalau saudara baca pada saat penciptaan Kejadian 1, itu selalu nanti penciptaan yang pertama, kedua sampai yang keenam kita manusia, Allah memandang semuanya baik adanya. Tubuh kita ini diciptakan amat baik adanya. Dan untuk kemuliaannya. Jadi saudara, banyak anak Tuhan berkata, ini pendeta kuno, kolot, gitu ya, ortodoks, konservatif. Iya, saya tidak sependapat, gitu ya. Saya tidak anti dengan modis, gitu saudara. Saya suka dengan hal-hal yang modis, baik rambut dan sebagainya. Tetapi prinsip dasar firman itu, kehendak Allah itu jangan sampai kita langgar hanya karena demi kita supaya dianggap modis. Iya. Berpakaian itu prinsip dasar sesuai Alkitab itu adalah bagaimana sikap penghargaan kita terhadap tubuh kita sendiri.
Karena Tuhan ciptakan semua anggota tubuh kita ini baik adanya. Paulus berkata, di dalam 1 Korintus 6:13b, dia ingatkan bahwa tubuh itu bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Itu yang dia ingatkan kepada jemaat di Korintus. Oleh karena itu, selayaknya kita melihat tubuh ini bukan sebagai objek kesenangan mata, tetapi sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sebab tubuh kita ini adalah bait, tempat kediaman Allah. Jadi saudara, saya rasa bukanlah suatu pandangan yang kuno, yang kolot, yang ortodoks, yang konservatif kalau hal ini disebutkan. Coba saudara lihat aja, mungkin gambarnya agak samar-samar ini ya. Gambarnya agak samar-samar gitu kan. Seperti ini gitu kan. Tadi dikatakan bagaimana sepantasnya sopan. Kalau seperti ini menurut saya udah saatnya nggak boleh dipakai lah. Iya, orang Jawa bilang metetet gitu. Udah bakep, kenapa? Tonjolan sana sininya itu kelihatan. Iya. Terus saudara, sekarang lagi musimnya apa itu? Hot pants atau apa ya? Bila perlu sependek-pendeknya gitu. Suatu saat, kemarin dulu ya, saya berjalan dengan suami. Terus ada seorang pemudi gitu jalan, di jalan daerah Buminyur sana. Suami saya berkata, wih lihat itu. Bodinya seperti bodinya istriku. Saudara, ini pemudi ini pakai hot pants pendek sekali begitu ya. Dengan baju gombrang begitu. Nah, saya pernah membaca artikel di internet, saya lupa detik.com atau apa. Ada kasus pemerkosaan di angkot. Pengakuan sopir angkot itu, dia punya 3 atau 4 anak. Tidak ada di dalam benaknya untuk berbuat asusila seperti itu. Tetapi sebagai manusia normal, dia tergoda dengan penampilan perempuan itu yang pakai hot pants itu. Celana pendek, ya kan? Jadi saudara, sempat ada komentar di sana. Kalau terjadi kasus seperti itu tidak selamanya salah kepada si pemerkosanya, walaupun memang salah-salah kan gitu. Kenapa perempuan ini, kaum Hawa ini memamer-mamerkan tubuhnya? Iya. Jadi seakan-akan lihat jok kita punya ini. Mau dada, mau paha, Kentucky. Ya kan gitu. Saudara, saya rasa ini bukan pandangan yang kuno, dasar alkitabiahnya. Kalau saya sebagai seorang pemudi, tubuh saya ini berharga. Gitu. Ya kan? Karena saya ciptaan yang termulia, Tuhan ciptakan baik semuanya. Yang berhak itu adalah suami saya. Begitu. Maka saya mengajarkan kepada pemuda-pemudi dalam masa berkenalan pun ada etika berkenalan. Cuma saya nggak bahas di sini panjang. Ini sudah jamnya saudara ya. Nah, prinsip dasarnya dalam berpakaian itu sederhana saja. Sikap penghargaan kita terhadap tubuh kita. Saudara mau kasih nilai murah atau mau kasih nilai mahal, itu anggota tubuh saudara. Ya kan? Pakai hot pants. Terus habis itu pakai you can see. Ya. Terus pakai kaos yang ketat-ketat. Ya, pakai celana jeans yang ketat atau yang saya heran, teman saya suatu saat bersaksi, ini seorang worship leader, bukan di sini saudara. Teman saya bersaksi begini, Lea, kamu tahu, saya pernah pimpin pujian. Ya, dia tugas di kota besar. Waktu itu saya berkata, saya nyanyikan lagu, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Ngana tahu lah ya, dia orang Manado ini saudara. Dia berkata, laki-laki teman saya ini hamba Tuhan laki-laki. Ngana tahu lah ya. Ya. Biasanya orang begitu kan sangat, karena dalam menghadapi pergumulan berat. Saat itu saya menghadapi pergumulan yang berat sekali. Saya kira pergumulan berat apa saudara? Apakah pergumulan beratmu? Iya, saya mengalami peperangan rohani gitu. Saya kira kasihan teman saya ini ya. Dalam pergumulan yang berat, dia harus tetap melayani, kan siap tidak siap, baik tidak baik waktunya tetap harus melayani. Apakah gitu? Dia berkata, sementara saya nyanyikan lagu itu, di depan, paling depan persis gitu kan, ada seorang pemudi pakai rok yang mini sekali, ya kan? Waktu itu dia duduk baik-baik, karena kami baku teman gitu ya, jadi dia bicara juga apa adanya. Dia duduk baik-baik begini, ya duduk baik-baik begini. Itu so pendek sekali, ya kan? Waktu itu kan ya, seperti di sini, awal masih duduk gitu kan. Engkaulah kekuatanku, ya. Dia mulai angkat sebelah DP kaki. Tempat perlindunganku. Kenapa? Dia berkata, aduh, gitu ya. Saudara bisa mengerti? Kan sekarang lagi modis juga pakai rok yang pendek,
Gitu. Saya pernah bertanya kepada anak sekolah minggu yang sudah mulai masuk kelas-kelas pratama atau madya. Dia pakai rok yang pendek begini. Saya bertanya, oh rupanya kamu suka ya pakai rok ini? Enggak, aku enggak suka, mamaku yang paksa. Kalau aku enggak mau pakai, aku dimarah-marah. Saudara, saya bingung, mamanya ini piye ya? Piye gitu. Iya. Itu anak enggak suka, dia bilang. Apalagi tuh anaknya tinggi gitu kan, dia pakai begitu. Jadi gampang, saya berkata, oh rupanya kamu suka. Ya, saya suka dengan anak-anak. Kalau lagi free di belakang, saya ngobrol, saya arahkan. Jadi kadang-kadang saya sudah membuat kelas sekolah minggu sama mereka gitu. Enggak, saya enggak suka pakai ini. Cuma kalau saya enggak mau pakai, saya enggak dibawa ke gereja. Jadi saya harus pakai. Kasihan saudara, gitu ya. Jadi kembali kepada worship leader tadi. Begitu dia angkat satu Lea, dia berkata, waduh, saya enggak berani tunduk. Sejauh langit dari bumi. Begini terus gayaku. Orang berkata ini worship leader serius sekali. Padahal saya terganggu. Kita baku seduh karena kami akrab. Saya kan normal ya. Ya. Suatu saat teman saya seorang hamba Tuhan juga. Ya, ini lebih usia gitu. Dia berkata, saya khotbah terganggu. Kenapa saudara? Sama dia berkata, sementara dia khotbah, barisan yang paling depan, sebelah kanan, kayak begini menghadapnya. Dia pakai baju, kaos ketat sekali, dan gunung-gunungnya kelihatan. Iya kan? Jadi dia berkata, apakah perlu saya menyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoncang. Tapi kayaknya saya yang tergoncangkan, katanya. Saudara, hamba Tuhan manusia normal. Cuma kalau dia berkata, kamu mengganggu urapan saya, keluar. Sejauh mana dia bisa terima gitu kan? Tapi sederhana Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap penghargaan kita terhadap tubuh kita. Saya terkadang bingung, ya kan? Ada seorang wanita yang penampilannya begitu rupa sehingga seakan-akan tidak ada yang tertutupi dari tubuhnya selain hanya ya tertutup sedikit begitu. Saya berpikir suaminya kok nggak keberatan ya? Karena seharusnya itu suaminya yang paling keberatan. Gitu. Bah, apa kau seperti itu gitu kan? Kalau saya berkata begini, saudara anggap terlalu kolot dan sebagainya, itu adalah hak asasi saudara. Tapi kita kembali kepada firman, ya kan? Paulus pun mengatakan, anggota tubuhmu bukan untuk percabulan. Proses terjadinya pemerkosaan, sopir angkot tidak berencana untuk membuat kejahatan. Dia sangat cinta dengan istri dan anaknya, dia sangat menyesal pada saat itu. Tetapi setan sudah bekerja melalui nafsu birahinya, permisi bicara. Kenapa? Dia tergoda dengan penampilan pemudi itu. Maka hancurlah juga masa depan pemudi itu. Kenapa? Sikap penghargaan terhadap tubuhnya. Iya. Lanjut. Saudara, tadi saya bahas tentang wanita pada umumnya. Laki-laki pun juga demikian. Iya. Coba lihat gambar ini ya. Saya cari gambar agak ada yang kurang tepat. Saya punya teman, dia bukan hamba Tuhan. Dia seorang pemudi. Dia berkata, saya terganggu sepanjang ibadah di gereja A. Kan saya kalau pulang ke Surabaya, saya suka berjumpa dengan teman-teman gitu ya. Kenapa? Ini peristiwa-peristiwa yang lucu-lucu mereka sering kali cerita. Aduh, itu worship leadernya, dia pakai celana pek ketat sekali. Laki-laki worship leadernya. Mungkin sekarang lagi musim apa celana apa? Slim fit ya. Iya, yang cuma di pinggang laki-laki. Celana itu bagus. Kalau saya lihat-lihat di internet saudara, kalau nggak salah model slim fit atau apa itu? Ya, itu modelnya untuk body, baju juga ada baju slim fit. Kalau nggak salah begitu ya. Bagaimana yang laki-laki betul? Tanya yang muda-muda itu. Jadi dia di pinggang, nggak sampai ke sini di pinggang. Setelah itu bentuknya juga bapres begitu saudara. Sehingga gunung-gunungnya pun juga kelihatan. Iya, itu mengganggu sekali. Jadi saya sementara bawa worship leader dia semangat. Yang di bawah ini selalu berkata, Tuhan tabahkan dan kuatkan hatiku. Darah Yesus berkuasa gitu kan. Iya, mengganggu gitu. Jadi modis boleh. Celana itu nggak salah saudara, tapi bisa diukurkan sehingga nggak usah terlalu berbentuk sekali. Kalau enggak nanti worship leader berkata, mari saudara kita naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Jemaat angkat tangan, enggak Pak. Kita nyanyi aja biarpun gunung-gunung beranjak. Iya, karena gunung-gunungnya kelihatan begitu. Jadi saudara, dalam hal ini kelihatannya sepele, tapi itu juga merusak, mengganggu hidup kita memuliakan Tuhan. Cara kita berpakaian. Berikutnya, makan. Orang Sulawesi ini suka makan. Belajarlah dalam hal makan itu memperhatikan orang, jangan hukum rimba. Ya kan?
Kalau cerita sekolah minggu, siapa raja rimba? Singa, ya kan? Pokoknya siapa yang kuat, siapa yang duluan itu yang kenyang dan yang hidup. Yang belakangan biar lapar dan mati. Saudara, ini kelihatannya sepele ya. Tapi banyak loh. Sejauh saya melihat, banyak orang Kristen bahkan tingkat pelayan Tuhan, tingkat pendeta pun kalah dalam hal ini. Gagal dalam hal ini. Dalam prinsip makan, saudara, jangan menggunakan hukum rimba, itu bahasa saya. Karena ini menyangkut tentang hukum kasih. Mubasirlah kita bicara misioner-misioner. Kalau mau misioner, saudara, kita harus memiliki hati misi. Apa itu hati misi? Hati yang memiliki belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Impossible kita berkata mengasihi jiwa-jiwa, sedangkan dalam hal makan pun kita nggak bisa mengingat orang lain. Impossible engkau akan membagikan hidupmu kepada jiwa-jiwa, sedangkan dalam hal makan pun kamu kalah. Sepele kelihatannya saudara ya. Dalam makan, saya selalu mengajarkan, kami di pastori, kami di kantor gereja, kami hari-hari juga ngantor para full time, ya kan? Kami juga makan bersama-sama dengan staf yang ada. Terkadang kalau ingin beli, kami beli gitu ya. Jadi saya selalu mengajarkan mereka cukup bagus ya. Mereka makan, mereka ingat yang lain. Kalau siswa itu saudara relatif. Kadangkala pokoknya hukum rimba berlaku ya kan gitu. Begitu dilepas, memang di SPP makanan kami nggak batasi. Tapi karena saya melihat seperti itu, lauk saya suruh batasi. Dibagi ya lauknya ya gitu. Karena rupanya sifat itu susah gitu ya. Nasi yang kami tidak batasi. Tapi kalau kami di kantor dengan staf kantor tidak. Karena mereka cukup tahu. Dan bagi saya itu penilaian rohaninya. Bagaimana orang itu bisa hidup memuliakan Tuhan. Bagaimana orang tersebut di dalam hatinya memiliki belas kasihan. Dia kalau makan ingat yang lain. Dia lihat perkedel jagung ada 1 piring. Dia tahu berapa yang belum makan. Kalau tahu lihat tinggal 3 potong. Dia akan bertanya, siapa yang belum makan? Saya tuh alamiah saudara ya. Dari kecil punya kebiasaan kalau mau makan. Kami 3 bersaudara. Selalu baku tanya, siapa yang belum makan gitu. Iya, sehingga saya bisa ukur. Apalagi kalau ikan, orang Jawa kan beda dengan orang Sulawesi. Ikan 1 ekor biasanya makan rame. Bikin rawon daging 1/4 kilo makan 5 orang. Orang Sulawesi enggak, 1 kilo makan 2 orang. Gitu kan. Itu kita baku tanya siapa yang belum makan. Nah itu sudah secara tidak langsung saudara, sudah menunjukkan hukum kasih. Gitu. Suami istri juga harus belajar demikian. Saya bingung, ada seorang istri mengeluh begini. Saya tuh bingung loh Lea. Masa ini papanya anak-anak ini, kalau makan, saya tuh masak udang. Ada udang bagus saya beli, maksudnya ingat-ingat jo itu anak. Baku lomba dengan anaknya makan udang. Padahal kalau dia makan, dia jadi penyakit. Kalau anaknya jadi pintar. Saudara, itu kepribadian. Kelihatannya sepele, itu sifat. Iya, hati-hati gitu. Karena, kalau memang Yesus ada dalam hidup kita, ya kan? Kasih Kristus ada dalam hidup kita, sampai kepada hal makan pun, kita gak akan pernah hukum rimba. Kita akan ingat yang lain. Mudah-mudahan jemaat GPPS Palu tidak ada. Kami waktu JPR, kami duduk. Sementara pemuda remaja sesi, hamba-hamba Tuhan kan ada terkumpul. Iya. Dalam waktu dekat rencana kami ada refreshing hamba-hamba Tuhan Sulteng. Jadi mereka ada berurusan untuk urus paspor begitu ya. Jadi kami duduk ngumpul. Saya dengan beberapa rekan-rekan yang lain, itu saya mendengar kami semua baku ketawa begitu ya. Karena materinya salah satu etika gitu. Saya juga yang bahas di sana. Mereka berkata, saya Bu, kalau acara dengan jemaat, saya makan memang gitu. Ada seorang bapak berkata, kenapa? Saya nggak suka baku kroyok makanan. Oh, jemaat di sana begitu toh Pak? Iya gitu. Dalam hati saya, sama ya. Enggak, di Palu mudah-mudahan tidak ada saudara. Tapi biasanya katanya sana sini banyak gitu. Iya. Jadi kalau ya saya makan ala kadarnya, kadang-kadang saya nggak makan gitu. Saya nggak suka. Nggak dihimbau kah Pak? Oh sudah berkali-kali Bu gitu, ya kan? Jadi mereka keroyok saja begitu dan sebagainya. Rupanya saudara ini membudaya gitu ya. Keroyok makan gitu. Saya menyaksikan. Misalnya dalam persekutuan doa puasa di dewasa muda, saya kan kategori dewasa muda. Dewasa muda itu selesai ibadah pasti ada makan. Entah itu mie cakalang, nasi goreng gitu ya. Saudara, saya memperhatikan. Jadi itu menjadi pergumulan saya koordinator dewasa muda gitu. Walaupun tidak semua, tapi saya kasihan karena ini orang sifat gitu ya. Makan misalnya mie cakalang. Ibu-ibu yang menyajikan mie cakalang kan pasti tahu toh. Taruh mie, taruh cakalangnya di atas, bumbu-bumbunya baru siram
kuah, taruh di loyang sehingga masing-masing ambil. Nah, yang ambil duluan, dia memang adalah hukum rimba. Saudara tahu hukum rimba? Dia angkut yang bagian atas. Apa yang bagian atas itu, saudara? DP lauk-lauk, gitu kan? Yang belakang mati-mati jo, yang penting kita kenyang. Itu sifat dan itu memalukan, gitu. Saudara, ini sepele. Tapi ini adalah sifat tamak, serakah. Dalam hal vertikal mungkin engkau sangat vertikal. Tapi dalam horizontalmu engkau gagal memuliakan Tuhan. Dan saudara, saya tiba-tiba teringat nih, jangan anggap remeh kalau anak-anak begini. Kalau dia makan, ini masih anak-anak atau mungkin usia berapa gitu. Enggak, ini saya punya. Nugget, dia maunya nuggetnya banyak gitu. Dia enggak ingat temannya. Mungkin orang tua rasa kasihan atau biar jo anak-anak. Saudara jangan. Dia akan terbentuk dari kecil sifatnya tamak, serakah. Jadi saudara juga harus atur cara dia makan. Itu anak-anak. Kenapa ada seorang bisa jadi serakah dan tamak? Itu peran dari orang tuanya. Betul? Karena dibiasakan dari kecil, gitu. Dia nggak tahu hidup membagi, dia nggak tahu hidup mengasihi, dia nggak tahu bagaimana etika dalam hal makan dan sebagainya. Itu peran dari orang tuanya. Saya memperhatikan ada beberapa anak gitu. Wah, kalau dia makan nggak bisa ini, bagi dong sama temannya, nggak bisa. Orang tuanya biarkan. Padahal dia harus diajar untuk membagi, apalagi kalau jumlahnya banyak begitu. Kalau enggak dia akan terbentuk. Siapa yang membentuk? Orang tuanya. Dia membentuk anak itu untuk tamak. Ya kan, makan gitu. Habis itu ambil banyak-banyak, nggak pusing. Coba saudara mulai hitung. Kalau ada persekutuan atau ibadah atau mungkin pertemuan ada makan, ada berapa orang ini ya. Dan seharusnya kita dalam acara begitu bukan makan kenyang kok ya. Saya pernah pelayanan di Australia 6 bulan. Setiap selesai ibadah jemaat begini saudara makan. Tujuannya adalah berfellowship. Saya bingung dan saya kaget. Ini gereja Indonesia loh. 99% Indonesia gitu. Saudara tahu, aduh saya harus percepat ini waktu ya. Saudara tahu, mereka makan, saya kan tinggal dengan gembalanya. Jadi gembalanya juga masak satu macam makanan. Karena terkadang siapa yang mau bawa, nggak ada keharusan. Kalau nggak ada, sudah ada satu macam makanan, nggak banyak, dengan biskuit-biskuit. Saudara tahu, cara mereka makan, saya bingung. Mie hanya satu begini, itu orang 60 cukup. Coba kalau GPPS Palu, cukup nggak ini? Bubur yang satu loyang nggak cukup. Mie yang satu begini cukup saudara. Kenapa? Mereka hanya itu ambil makanan satu sendok. Saya pun belajar gitu. Kenapa? Sekian tahun saya di Palu. Pola makan saya sudah berubah dengan cara makan Sulawesi begitu kan. Waktu saya di sana, apalagi tinggal dengan orang ini kan gitu. Dari pagi jam 7 kita harus berangkat nggak ada sarapan. Saya belajar, saya ambil piring. Saya ambil juga seperti mereka. Oh sendok. Tapi saya menemukan ini bagus. Ini cara hidup jemaat mula. Makan di suatu ibadah, makan di suatu pertemuan itu bukan untuk kenyang, tapi tujuannya untuk berfellowship begitu. Jadi cara mereka ambil itu, aduh budaya antri, budaya ladies first dan sebagainya itu mereka tahu. Jadi hukum kasih itu berjalan. Gereja sebagai keluarga Allah itu berjalan. Begitu selesai, mereka enggak seenaknya saudara, mereka bantu pungut sampah-sampah yang mereka anak-anaknya buang. Mereka enggak akan pulang kalau mereka enggak bersihkan gereja juga. Tisu apa yang anak-anaknya buang mereka pungut. Karena budaya bersih sudah ada sama mereka gitu. Terus bantu anak-anak mudanya bantu cuci piring. Nah, tapi piring-piring yang dipakai karena rata-rata satu kali pakai buang kan. Piring kecil, gelas yang satu kali pakai juga buang. Saya heran, wih ini betul-betul 5 roti dan 2 ekor ikan ya. Mie segini bisa cukup untuk 60 orang. Rupanya cara makannya beretika sekali. Makan loh saudara, masing-masing pegang piring dengan garpu gitu, mie-nya sambil ngobrol gitu ya. Terus ada cake, ada yang bawa cake, mungkin browniesnya cuma sepenggal begini, cukup 5 roti dan 2 ekor ikan. Gak habis-habis gitu. Entah baku jaga atau bagaimana, kadang-kala ada sisanya. Iya, kalau GPPS Palu, bolehlah bubur satu loyang begini saja. Iya, jangan sampai saudara, sampai ada hamba Tuhan yang berkata itu, sama saya makan memang di rumah bu. Kenapa? Saya nggak suka baku kerumun dan baku keroyok. Apalagi, ini untuk hamba Tuhan ya. Oh nggak perlu sebetulnya, gitu ya kan? Karena masing-masing sudah harus tahu menjaga. Para orang tua menjaga anaknya, membimbing anaknya. Nah, nanti dalam acara ini jangan ya, tunggu mama ambilkan. Saudara dengan kasih Kristus saya harus menyampaikan hal ini. Karena ini kelihatannya sepele, tapi itu gagal, membuat kita gagal dalam hidup memuliakan Tuhan. Ini keseharian, horizontal kita. Iya. Terus berikutnya,
Belajar memperhatikan orang lain. Yang berikutnya, ya tadi saya sudah sampaikan ya, sikap terhadap makanan dan cara makan itu menunjukkan sifat orang tersebut. Berikutnya, ambil secukupnya baru tambah lagi, jangan seperti ini. Ya kan? Ambil secukupnya baru tambah lagi. Kalau ada yang seperti ini, saya yakin ibu-ibu gak mau ambil dia jadi anak mantu ya. Iya. Serakah sekali, ambil banyak-banyak. Saya ke pesta, ke Mary Glow berapa kali saya bingung. Ambil banyak-banyak, bertumpuk-tumpuk saudara. Iya kan, daging bolanya, satenya, cek per cek dia gak habiskan. Gitu. Waduh, ini sifat ini orang. Ya. Kalau dia orang Kristen, ini tanggung jawab daripada gembalanya. Karena gembala itu berkewajiban, bertanggung jawab untuk membentuk umatnya, anak-anak Tuhan, untuk hidup memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Berikutnya, jangan isi di mulut penuh-penuh. Gak ada yang ambil itu makanan, ya kan? Itu etika. Supaya jangan dipikir, kalau saudara makan di pesta ada sepupu kita dan yang bukan main orang Kristen ya, dapat ingat bangsa Israel. Saudara masih ingat kisah bangsa Israel? Ya kan? Dia makan itu, kalau ambil secukupnya, dibilang mana itu nggak boleh sampai setelah matahari terbit, ya kan? Dia ambil, akhirnya apa terjadi? Busuk, mencair gitu kan? Nah, sama. Isi mulut penuh-penuh, bangsa Israel begitu ketemu burung puyuh, wow, dicatat Alkitab mengatakan sampai keluar dari hidungnya, aduh dokok punya dokok gitu. Iya kan, serakah gitu. Memalukan nama Tuhan. Apa artinya yang vertikal saudara? Kalau yang ini kita gagal. Apa artinya? Gitu. Berikutnya, tidak boleh sementara makan ada di mulut dan langsung berbicara. Ini etika secara umum saja. Saudara, saya ambil gambar ini ya, sendok, garpu, sumpit. Saya himbau kepada saudara, ini nggak menyangkut firman, ya ini hanya plus saja bonus tips. Ada baiknya saudara belajar, karena supaya kita bisa hidup dengan segala kalangan. Kalau saudara mau misioner, saudara juga tidak kesulitan untuk menyesuaikan diri. Jangan tunggu ke Cina sana baru saudara butuh sumpit loh. Orang Morowali pintar pakai sumpit, bikin apa? Popeda. Ya kan gitu. Saya ini saudara mata cipit, tapi dulu nggak tahu pakai sumpit. Tapi ada peristiwa yang memalukan yang harus mendidik saya belajar makan apapun. Bagaimana pegang pisau dengan garpu, bagaimana pegang sumpit. Saya ingat kelas 2 SMA, itu zamannya usia kami Sweet 17. Saya sekolah di Petra di Surabaya, undangan Sweet 17 banyak. Waktu itu saya berangkat, ini peristiwa memalukan menjadi pelajaran yang berharga bagi saya. Iya. Saat itu ada teman pria saya menawarkan, nanti saya jemput ya. Ya karena dijemput, oke lah gitu. Saya izin sama ibu saya, gak apa-apa. Jangan negatif thinking saudara, kami nggak berpacaran. Iya. Jadi tapi saya tahu ada udang di balik batunya dia, gitu. Cuma kami berangkat rame-rame, gitu ya. Jadi dia jemput dengan mobilnya, dia masuk ke rumah, dia jemput, kami berangkat rame-rame. Duduk satu meja, waktu itu di top 10 di Tunjungan Plaza ya, gitu. Di top 10 makan. Keluar saya berkata, aduh, kok tidak ada sendok gitu ya. Yang ada sumpit dengan sendok sup yang rupa sendok bebek begitu kan. Nah, muncul ini makanan pingcu yang makanan meja itu ya, muncul satu macam, dua macam gitu. Saya mulai mikir, nah bagaimana caranya? Saya mulai pegang sumpit, teman saya ini di sebelah saudara, oh dia sudah keren-keren begitu. Dia makan, makan. Saya ini bertahan, jaim-jaim. Padahal saya lagi mikir bagaimana cara sumpitnya itu. Jangan sampai jatuh di jalan, saya malu gitu kan. Saya mulai pegang, dia bilang ayo makan. Oh iya, saya bilang, saya ambil. Saya tangkap dia. Kalau mau gampang saya tusuk saja tuh daging selesai kan. Saya tangkap dia. Saya angkat. Kan mejanya bulat toh, saya angkat. Wih, aman, berhasil. Begitu mau sampai di piring, tak jatuh saudara. Satu meja 10 orang bahagia sama saya. Tapi teman saya ini baik. Dia berkata, mau makan ini? Dia ambilkan, dia taruh di mangkok saya. Saya yakin saat itu wajah saya seperti kepiting rebus. Ya kan, malu. Dan saat itu pulang di rumah, saya cari itu sumpit-sumpit lidi. Ya kan, saya belajar pakai sumpit gitu. Walaupun sampai sekarang nggak sempurna, minimal bisa lah, nggak memalukan gitu. Iya, jadi ini hanya tips saja. Nggak ada salahnya saudara belajar gitu ya. Saya ajar juga siswa SPP, nanti training misi saya ajar juga makan dia pakai sumpit. Ya, pertama saya ajar pakai mie karena paling gampang itu mie gitu kan. Oke, lanjut. Sementara makan, ini etika kan, buang ingus atau dahak. Kalau orang bule ini paling marah kalau mendengar hal ini saudara. Saya nggak terlalu titik berat di sini. Ini hanya etika secara umum. Oke. Makan di tempat tidur sudah sangat jelas, itu sangat tidak etika dan itu adalah sifat pemalas karena tempat tidur bukan untuk makan. Makan itu ada di ruang makan. Iya. Jangan anggap remeh saudara,
anak-anak nggak apa-apa lah bawa makan di tempat tidur. Jadi kalau ada kesalahan pembentukan sifat dari anak, itu adalah peran dari orang tuanya. Berikutnya di pesta. Pesta pun saudara itu menunjukkan juga sikap hidup kita memuliakan Tuhan. Yang pertama, pesta itu menyangkut tentang pakaian. Saya nggak usah bahas tentang pakaian karena tadi udah terbahas. Cuma biasanya ada anak-anak Tuhan, dia yang bisa beramfibi gitu. Tahu amfibi? Binatang apa yang amfibi? Hah? Ada kodok, kotek, ya kan? Katak, ya kan gitu. Kenapa? Dia di air boleh, dia di darat boleh, gitu ya. Kalau di gereja, dia punya sikap penghargaan terhadap tubuhnya. Tapi kalau di pesta, ya, makanya dikatakan Kristen amfibi. Jadi kembali kepada tadi, masalah berpakaian hanya sikap kita, sikap penghargaan kita terhadap tubuh kita. Tergantung kalau saudara mau menghargai sikap seperti itu hak asasi. Kami juga hamba Tuhan dan tim pengembalaan tidak melarangnya, silakan. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran firman, begitu kan? Oke, berpakaian sepantasnya sopan, mencerminkan sikap hidup orang percaya. Yang berikutnya makan. Di pesta itu saudara bukan untuk makan kenyang, itu yang harus saudara garis bawahi. Jemaat GPPS Palu, terimalah message ini, pesan ini. Di pesta bukan tempat untuk makan kenyang. Tempat makan kenyang di mana? Di rumah. Iya. Jadi di pesta itu saudara makan seadanya, berfellowship gitu kan. Disitulah engkau harus menunjukkan engkau sebagai terang dan garam, supaya pribadi Kristus dimuliakan di dalam hidupmu, baik oleh hidupmu maupun oleh matimu, gitu ya kan. Jangan pesta tidak ada perbedaan orang di dalam Tuhan dan orang di luar Tuhan. Jadi saudara kalau di pesta itu bukan tempat makan kenyang. Itu saudara harus garis bawahi. Himbauan kami kepada jemaat GPPS Palu, jangan sampai di pesta entah di Meriglo atau di acara kita bersama di Bukit Doa, saudara memindahkan gunung-gunung, gitu kan? Iya, jangan. Jangan juga bukit-bukit. Ya, ambillah dulu secukupnya. Itu di pesta, saudara ya. Ingat, makan bukan untuk kenyang di pesta. Banyak orang berpikir begini, dia nggak mau rugi. Saya kan udah kasih angpau. Angpau saya sekian, berarti saya harus makan sekian. Saudara, di pesta bukan tempat untuk makan kenyang. Kalau saudara kasih angpau hitung seperti itu, ya udah jangan kasih angpau lah gitu. Karena nggak relevan gitu ya. Karena ada orang begitu saudara, dia nggak mau rugi. Pokoknya karena dia udah kasih angpau berapa, dia harus bawa keluarganya dulu di situ makan. Kita pindah makan malam. Padahal cek per cek kalau hitung per kepala, pengantin tekor. Iya kan? Makanya sampai sekarang pengantin harus berlaku hanya untuk 2 orang begitu. Karena masih banyak orang percaya yang kesaksian hidupnya jadi rusak, yang hidup memuliakannya Tuhan jadi gagal hanya karena masalah makan. Di pesta ini juga salah satunya. Jangan, saudara, makan kenyang itu di rumah. Di pesta itu makan hanya untuk berfellowship, gitu. Jangan merusak kesaksian kita sebagai terang dan garam di tengah-tengah orang yang di sekitar kita hanya karena makanan. Iya, ambillah secukupnya. Gitu. Nanti kalau semua sudah, kan biasanya pesta begitu kalau prasmanan maju. Begitu saudara mau tambah, tengok dulu, masih ada, silakan tambah kalau masih ada. Gitu. Apalagi kalau acara bersama di gereja, jemaat kita kan banyak kalau bikin acara di Bukit Doa gitu ya. Sehingga terkadang harus dipisah, kenapa? Kadang-kala kasihan tamu undangan dari luar, seharusnya kan tanpa dihimbau itu sudah harus biar jauh. Sehingga terkadang harus dipisah, di sana jemaat, di sini adalah tamu. Karena tidak semua orang menyadari dalam etika hal makan. Gitu. Berikutnya saudara, belajar untuk mendahulukan orang lain. Di antaranya adalah kalau di luar negeri itu saudara naik bis, di mana-mana itu ada tulisan priority. Priority itu ada gambar oma, ya kan? Ada gambar oma, ada gambar orang cacat gitu. Kalau di Indonesia enggak, pokoknya hukum rima berlaku. Entah ke oma, bila perlu kalau kami dapat senggol, sorong sana dulu, kita dulu. Gitu kan? Priority, memprioritaskan gitu kan. Ladies first, perempuan duluan, silakan gitu. Baru-baru ini kami JPR gitu kan. Dibiasakan budaya antri, mereka mulai antri ambil lauk. Bisa antri, begitu nasi dilepas saudara tahu, persis ayam batetok-tetok begitu. Nasi tahamburan di mana-mana. Kenapa? Biar ambil nasi pun baku rebut. Rupanya ini tetap harus diajarkan berulang-ulang. Apalagi mereka generasi muda gitu. Nah kalau generasi muda ya maklum lah, tapi kalau sampai yang dewasa seperti ini kan jangan saudara. Iya. Belajar untuk mendahulukan orang lain silakan.
Anak-anak muda kalau dalam hal makan, biarkan orang tua ambil duluan. Ayo jemaat GPPS Palu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kau mengetahui kehendak Allah. Kehendak Allah dalam hal makan, ya kan? Itu juga menunjukkan hukum kasih-Mu. Itu juga menunjukkan kesaksian-Mu. Itu juga menunjukkan etikamu dalam hidup. Bagaimana hidup memuliakan Tuhan. Terus berikutnya, jangan terbiasa mangkoni mangkeni. Saya belajar di sini juga saudara di Palu. Mangkoni mangkeni, apa itu? Saya bingung, ya kan? Anak-anak Tuhan kalau vertikal bagus sekali. Tapi dia gagal dalam mangkoni mangkeni gitu, ya kan? Di doa puasa pun juga orang baru mau ke tiba-tiba kue sudah raib. Kenapa? Ada yang belum mangkoni lagi, so mangkeni. Saya bingung di Mary Glow saudara. Ya kan? Saya ambil makanan waktu itu prasmanan gitu kan. Saya ambil di antrian umum karena di meja bulat nggak ada. Saya ambil di antrian umum. Saya bingung kenapa ibu ini ambil daging itu daging empal banyak sekali dengan itu yang bola-bola itu dengan sate banyak sekali ditaruh di piring. Setelah itu dia datang lagi bawa piring gitu. Udang-udang itu Apollonya dia bawa lagi. Jadi saya ini nggak bermaksud bageu saudara. Secara otomatis leher saya berputar. Ternyata dia duduk di meja, dia kasih keluar tas plastik dari bawah. Gitu. Terus datang lagi ke meja, ampun. Saya berkata, Tuhan, mudah-mudahan itu bukan anak Tuhan. Mudah-mudahan itu bukan orang Kristen, orang percaya. Kenapa? Memalukan nama Tuhan, merusak kesaksian hidupnya hanya karena makanan kasihan. Persis bangsa Israel itu ya. Ya kan, yang takut kelaparan dia ambil mana banyak-banyak. Meleleh saudara, itu dimakan di rumah pun gak jadi berkat, percayalah. Karena itu Alkitabiahnya, gak jadi berkat. Gitu. Jangan mangkoni mangkeni, beda kalau mau bawa pulang, ya Ibu Yanme saya bungkuskan ya, itu berkat. Tapi kalau seperti tadi itu, permisi bicara, itu mencuri. Betul? Mencuri, gitu. Ada acara makan bersama, entah pertemuan apa dan sebagainya, lihat kue lebih. Saudara makan, untung-untung gak sakit perut loh. Ya kan gitu. Itu bukan berkat. Ya, justru tidak akan menjadi berkat bagi tubuh kita. Dan akan merusak kesaksian hidup kita, membuat kita gagal dalam hidup memuliakan Tuhan. Entah di komsel-komsel, karena saya juga dengar keluhan-keluhan ya. Terus dalam pergaulan, ada batasan laki-laki dan perempuan. Ya, saudara, Tuhan menciptakan manusia hanya 2 jenis kelamin. Nggak ada jenis kelamin yang ketiga. Jadi hanya laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada itu, tolong ambilkan dulu yang di sana. Nggak ada ya, gitu. Ya, hanya 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, nggak ada itu perempuan yang potong laki-laki dengan gaya tomboy. Mau kemana kita? Gitu. Kalau engkau perempuan, jalanilah kodratmu sebagai perempuan. Kalau engkau laki-laki, jadilah laki-laki. Dan ada hukum batasan antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya dalam pergaulan, sopan. Dalam berbicara, jangan suka colek-colek. Itu etika berbicara. Mungkin kalau generasi dewasa jarang ya. Anak muda, saya perhatikan, saya seringkali di kantor, entah dalam acara apapun. Kadang-kala yang laki-laki itu selalu ambil untung. Ngoni itu kapan kita kemana? Oh begitu ya. Aduh, ini tangan. Rupanya waktu dibaptis belum tacolo. Iya. Saya selalu berkata kepada yang pemudi, jangan terlalu murah. Jangan pernah mau kalau ada pemuda yang berbicara dengan colek-colek. Karena etika berbicara bukan tangan, berbicara itu apa? Mulut, gitu kan? Gitu, berbicara cukup mulut, gitu. Bukan tangan yang berbicara, begitu. Dan yang perempuan jangan terlalu murah, gitu kan? Ingat sikap penghargaanmu terhadap tubuhmu. Tubuhmu diciptakan amat baik adanya, begitu. Nah itu saudara, berikutnya, karena sudah jam, tertawa sepantasnya. Ya, ada banyak anak muda, khususnya perempuan, kadang-kala tertawa, aduh, persis anak-anak di Deker. Saya ingat sekali tetangga saya itu, waktu kami masih remaja, sempat dimarah sama neneknya. Kasar sekali tapi saudara. Neneknya berkata, ketawamu itu perempuan. Permisi bicara ya, persis perempuan nakal. Karena dia kalau ketawa saudara, dari kampung ke sana, dengar gitu. Perempuan begitu. Rupanya itu juga didikan yang bagus, hanya cara penyampaian neneknya yang tidak bagus gitu. Karena itu etika. Persis anak-anak di Deker gitu kalau dia adalah seorang wanita. Terus berikutnya berpakaian yang pantas dan sopan sudah ya. Yang kedua, berani memproklamirkan dirinya dalam pergaulan. Entah saudara di sekolah, dalam pekerjaan, dalam hal bisnis, saudara berani memproklamirkan iman saudara bahwa saya adalah orang percaya.
tidak menjadi bunglon. Saudara tahu bunglon? Bunglon itu kalau ditaruh di warna hijau dia akan jadi hijau. Kalau ditaruh di warna merah dia akan jadi merah. Tapi kita harus menjadi orang percaya yang sejati, berani memproklamirkan, saya orang Kristen. Saya tidak bisa dengan cara seperti itu. Saya tidak bisa, saya tidak boleh, saya tidak mau, gitu kan? Itu dalam pergaulan. Sehingga orang bertanya, siapakah dia ini? Oh, orang Kristen. Siapa itu orang Kristen? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka boleh berkata, luar biasa. Berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam pergaulan, saudara, kalau kita nggak berani memproklamirkan iman kita sebagai orang percaya, bagi yang generasi dewasa dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan, atau yang studi juga dalam hal contek-mencontek, membeli soal dan sebagainya. Nah, saudara, ingat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Tolong musik bisa standby di atas, maju dulu ke depan musik. Jadi saudara, yang terakhir, apa akibatnya bila saya dan saudara tidak memiliki etika atau sikap hidup yang baik di dalam keseharian kita? Itu dampaknya adalah maka kita hidup tidak akan disukai orang. Ya kan? Ada orang cantik, orang itu ganteng, kepiawakannya itu menarik, menyenangkan. Tapi banyak orang gak suka. Kenapa? Karena sikap hidupnya mungkin dia sombong. Mungkin dia ada punya sikap hidup yang hal-hal yang mungkin salah satu yang saya sebutkan tadi. Yang firman Tuhan sebutkan tadi, gitu kan. Sehingga orang gak tertarik dengan kehidupannya. Tapi kalau saudara ingat jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Kalau tidak salah ayat 47 dikatakan. Dan setiap hidup mereka disukai oleh semua orang. Setiap hari Tuhan menambah jumlah orang percaya. Diterangkan loh di situ, akibat disukai semua orang, jumlah orang percaya, orang yang tertarik kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus semakin bertambah. Itulah gaya hidup jemaat mula-mula, dan itu harus menjadi kerinduan kita jemaat GPPS Palu. Biar melalui sikap hidup kita, Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Karena kita boleh menjadi suatu kesaksian, menjadi berkat, hidup kita memuliakan Tuhan, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang terakhir, ayat firman Tuhan kita renungkan kembali. Mari kita bangkit berdiri. Filipi 1 ayat 20. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita membaca ayat yang di depan. Untuk mudah kita membacanya. Sambil membaca mari kita renungkan dan kita membuat satu komitmen di hadapan Tuhan. Filipi 1 ayat 20 demikian bunyi firman Tuhan. Saya mengundang semua tim pelayan altar, silakan. 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sampai di dalam peti pun ukuran 2x1, kalau memang Tuhan izinkan kita berakhir seperti itu, atau kita mengalami pengangkatan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah setiap orang boleh melihat Kristus di dalam diri kita. Kristus dimuliakan di dalam hidup kita. Karena kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, yang
firman-Mu dalam hidup kami saat ini Tuhan. Kami percaya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau firman-Mu berupa teguran baik bagi hamba maupun setiap kami yang ada saat ini, itu bukti bahwa Engkau masih mengasihi kami. Kami mau hidup memuliakan Engkau Tuhan, dalam segala aspek hidup kami. Allah Roh Kudus, Engkau Roh penolong, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh senantiasa hidup memuliakan Engkau, sehingga setiap orang boleh melihat pribadi-Mu lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu saat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Barang siapa yang menabur pasti akan menuai berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.